Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke, seperti biasa teman-temannya, di session kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu di kolom komentar gitu teman-temannya. Karena sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat saya jawab teman-temannya. Oke. Sebelum lanjut di videonya, teman-temannya gimana pertanyaannya dan gimana juga pembahasannya, simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu butuh pemahaman teman-temannya, butuh pengertian. Kalau misalkan kitanya mengerti, kitanya paham, ya kita akan bisa mudah menanganinya, minimal mengurangi rasa cemas, rasa takut terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan gitu teman-temannya. Dan buat teman-teman juga yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-temannya, karena saya itu sudah banyak sekali upload ya teman-temannya, sharing seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis dari berbagai macam sensasi teman-temannya. Terus juga gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, videonya sudah ada teman-teman. Kalian tinggal cek aja, klik aja bagian profil saya, klik bagian video, kalian scroll saja di akun saya teman-temannya, disesuaikan saja dengan sensasi yang sedang kalian rasakan gitu teman-temannya. Nanti kalau misalkan kalian sudah paham, minimal teman-temannya bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Karena gangguan sensasi asam lambung itu sensasinya banyak ya teman-temannya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kena semua dampaknya. Tetapi kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa cepat lebih membaiknya gitu teman-temannya, bisa cepat membaiknya gitu ya. Oke teman-temannya, kembali lagi ke topik utamanya. Kita jawab komentar-komentar teman-teman, pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Mudah-mudahan saja bisa membantu. Dan buat teman-teman yang merasa bertanya, dan juga buat teman-teman yang mengalami sensasi yang sama, semoga bisa menjadi patokan teman-temannya ataupun panduan buat teman-teman semua ya, yang mengalami sensasi-sensasi gangguan asam lambung gitu teman-temannya. Oke, dari Kak Lubis ya. Alhamdulillah aku sudah sembuh mas, dan seperti biasa cuma berat badan saja yang belum stabil. Oh ini Kak Lubis sudah sembuh ya, alhamdulillah ya teman-temannya. Saya ikut bersyukur ya, ikut senang juga gitu teman-temannya kalau misalkan teman-teman itu sudah membaik, apalagi sudah sembuh gitu teman-temannya. Dan untuk Kak Lubis ini cuma berat badan belum stabil ya teman-temannya, berat badannya belum stabil. Terima kasih Mas Adim sudah memotivasi. Sama-sama ya buat Kak Lubis ya. Semoga buat teman-teman juga semakin banyak yang membaik gitu teman-temannya. Dan untuk berat badan teman-temannya, oke, kita bahas untuk berat badan. Berat badan itu sebenarnya kalau misalkan kitanya sudah membaik teman-temannya, nanti juga akan naik dengan sendirinya. Sepengalaman saya seperti itu. Kenapa bisa naik dengan sendirinya? Karena kita itu kalau misalkan medisnya sudah membaik teman-temannya, terus psikisnya juga sudah membaik, kita itu sudah sudah cuek gitu teman-teman. Jadi jangan selalu dipikirkan tentang berat badan. Kalau ingin berat badan kalian itu naik, kalian itu jangan selalu berpikir berat badan kalian itu kapan naik, ataupun kenapa nih berat badan gak naik-naik gitu teman-teman. Jangan selalu dipikirkan dan jangan selalu diperhatikan ya. Jangan selalu diperhatikan. Menurut pengalaman saya seperti itu teman-temannya. Nanti kalau misalkan kitanya cuek, kitanya nggak terlalu memperhatikan berat badan kita yang belum naik-naik teman-teman, itu nantinya kitanya malah stres gitu teman-temannya. Apalagi kalau misalkan kalian itu dengar kata orang-orang, kenapa lo berat badannya nggak naik-naik, kenapa kok perasaan makin kurus gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian mendengarkan orang lain bicara seperti itu teman-temannya, itu juga bisa men-trigger diri kita gitu teman-teman. Kalau misalkan diri kitanya ke-trigger lagi teman-temannya, nanti pikiran lagi, nanti malah nggak naik-naik berat badannya, malah kalian jadi stres gitu teman-teman. Menurut saya belajar cuek dan masa bodoh aja terhadap, apalagi terhadap omongan orang lain gitu teman-temannya. Mau berat badan kalian nggak naik-naik, mau berat badan kalian mau berat badan kalian turun gitu teman-teman, kalian cuek aja teman-teman. Yang penting kalian sensasinya sudah membaik gitu teman-temannya, terus juga stresnya kelola gitu teman-temannya. Intinya jangan stres. Kalau misalkan medisnya kalian sudah tidak dirasakan lagi teman-temannya, ya sudah teman-teman, jangan stres ya. Untuk berat badan itu nanti kalian bisa naik dengan sendirinya. Intinya kalian sering aja makannya, ataupun perbanyak makannya, sering ngemil, sering jajan gitu teman-teman. Tetapi yang aman-aman dulu aja gitu teman-teman. Jangan
kalaupun mau makan pantrangan itu jangan berlebihan gitu teman-teman, ataupun jangan terlalu sering. Gak apa-apa, kalian berat badan kalian itu akan naik sendirinya gitu teman-teman, dengan sendirinya. Intinya kalau misalkan medisnya sudah membaik, terus stresnya juga terkelola, sudah nanti naik dengan sendirinya. Pengalaman saya juga seperti itu, cuek aja, jangan pernah selalu memperhatikan berat badan gitu teman-teman, nanti juga naik dengan sendirinya gitu ya. Karena kalau misalkan kita pikirkan terus menerus, nanti stres malah jadi lama ya teman-teman, jadi nanti mengganggu lagi ke berat badan, karena energi kita dikuras oleh stresnya gitu teman-teman, karena stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat gitu teman-teman, nanti berat badan kalian malah nggak naik-naik gitu ya. Alhamdulillah Bang Adim, saya juga sudah membaik. Alhamdulillah saya juga Bang Adim sudah membaik, yang belum stabil berat badan. Nah itu ya, jadi banyak banget yang bertanya tentang berat badan ya. Sensasinya sudah hilang gitu teman-teman, tetapi kenapa berat badan belum naik juga? Sabar aja teman-teman, konsisten aja dengan 3P-nya, terus sering hiburannya gitu teman-teman. Apapun kegiatan ataupun aktivitas yang kalian senangi, kalian lakukan aja gitu teman-teman. Karena untuk hiburan itu bisa mengalihkan pemikiran negatif, ataupun bisa melupakan nih tentang berat badan. Kok nggak naik-naik, nanti bisa terlupakan dengan sendirinya, nanti tanpa kalian sadari berat badan naik dengan sendirinya gitu teman-teman. Catatan, makan, minum tetap dicukupi gitu teman-teman ya. Oke lanjut ya. Bang, pernah nggak sih ngerasain sakit pundak? Pernah ya teman-teman, sering banget ya ngerasain sakit pundak teman-teman ya. Sakit pundak belikat lengan yang kiri, aku takutnya ini penyakit jantung. Gini teman-temannya, kalau misalkan teman-teman itu takut, sensasi yang kalian rasakan itu takut penyakit jantung, teman-temannya penyakit yang berbahaya gitu teman-temannya, kalian cek dulu aja ke dokter teman-temannya, cek dulu ke rumah sakit. Kalau misalkan sudah dicek dinyatakan aman, baik-baik saja jantungnya teman-temannya, ataupun paru-parunya baik-baik saja, fix teman-temannya, itu semua sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Kalian harus menyadari dan menerima inilah sensasinya, begitu teman-temannya. Sepengalaman saya teman-temannya, saya pernah mengalami sensasi di bagian pundak. Pernah saya 1001 macam sensasi ya, mungkin ya teman-temannya. Kalau misalkan diceritakan satu-satu memang banyak sih teman-temannya, sensasinya itu banyak sekali ya. Sakit pundak itu sebenarnya penegangan otot teman-temannya. Kenapa saya katakan penegangan otot? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety psoriasis itu yang pertama jarang gerak ya teman-teman. Jadi sehari-harinya itu cuma rebahan terus tiduran gitu teman-teman, terus selalu sering di dalam ruangan gitu, itu jarang gerak teman-temannya. Nah kalau misalkan kita jarang gerak, itu aliran darah, aliran oksigen di tubuh kita itu kurang lancar teman-temannya. Alhasil ya ada sensasinya ya, sensasinya salah satunya seperti itu teman-temannya. Terus yang keduanya biasanya efek stres ya teman-teman. Kalau misalkan kita stres, otot tubuh kita itu menegang teman-temannya. Stres itu biasanya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu selalu berpikir tentang sensasi dan penyakit yang berbahaya teman-temannya. Nah itu kan kakak ini berpikirnya tentang selalu sakit jantung gitu teman-teman, takutnya sakit jantung. Nah kalau misalkan terus kita berpikir seperti itu teman-temannya, tanpa kita sadari itu berputar dengan sendirinya seperti itu teman-temannya. Nanti kalau malah makin stres, dan kalau makin stres itu makin tambah sensasinya. Dan kalau sudah makin tambah sensasi, nanti makin panik lagi, makin cemas lagi, makin berpikir lagi tentang penyakit yang berbahaya lagi. Terus saja berputar seperti itu teman-temannya. Itu yang selalu kita pikirkan setiap harinya seperti itu teman-teman. Bahkan setiap jam, bahkan setiap detiknya kita selalu berpikir seperti itu. Dan itu tanpa kalian sadari menjadi stres tersendiri. Dan kalau misalkan jadi stres, seluruh otot tubuh kita itu menegang teman-teman ya. Kalau misalkan menegang ya itu sensasinya salah satunya pundak teman-teman ya. Bahkan saya itu dulu susah nengok ya, mau noleh aja gitu teman-teman, kanan kiri itu nggak bisa teman-teman ya. Dulu itu saya sampai noleh itu sama badan-badannya gitu teman-teman. Kenapa? Karena saking tegangnya otot-otot tubuh saya gitu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin menangani sensasi seperti itu, kalian itu yang pertama latihan gerak teman-temannya, jalan-jalan di pagi hari, terus juga berjemur, terus juga kelola stresnya ya teman-temannya. Jangan selalu berpikir tentang penyakit, tentang penderitaan gitu teman-temannya. Kalian terima aja ini sensasinya, inilah sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Kalau misalkan ada sensasi di bagian saya itu stres ya, otot saya itu menegang, alhasil sensasinya seperti ini gitu teman-teman. Pahami saja ke sana. Kalau misalkan kaliannya selalu menolak ya teman-temannya, nggak mau menerima ini bukan sensasi karena saya banyak pikiran, ini bukan sensasi karena saya banyak pikiran, kalian akan terus berpikir ke penyakit yang berbahaya, nanti malah
berputar terus, sensasinya nggak hilang-hilang teman-temannya. Jadi kaliannya tambah stres gitu teman-temannya. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin meyakinkan diri kalian sendiri bahwa inilah bukan penyakit jantung, ya kalian cek dulu. Kalau misalkan dinyatakan oleh dokter baik-baik saja, ya sudah terima saja gitu teman-temannya. Inilah sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya. Cepet banget jam udah mau maghrib aja teman-teman. Sakit pundak udah, belikat ya, di bagian belikat juga sama teman-temannya, bagian belikat juga penegangan otot ya, belikat kiri ya seringnya kiri. Kenapa bagian kiri ya? Karena lambung juga bagian kiri, biasanya itu juga efek dari lambung kitanya banyak gas teman-temannya. Karena lambung kita banyak gas, alhasil menegang ototnya gitu teman-temannya, jadinya menusuk sampai ke belakang sini. Jadi kalau misalkan ini biasanya kan kalau misalkan kita masuk angin suka dijeletut kayak gini teman-temannya, karena ininya tegang gitu teman-temannya. Begitu teman-teman. Jadi ya kalau misalkan dari sensasi karena banyaknya gas di bagian lambungnya, keluarkan saja gasnya. Gimana caranya? Minum air hangat pelan-pelan gitu teman-temannya. Kalau misalkan nanti kalian sering minum air hangat pelan-pelan, nanti bisa terpicu gasnya keluar gitu teman-temannya, lewat sendawa biasanya gitu teman-temannya. Itu pengalaman saya seperti itu. Saya itu selalu menanganinya semenjak saya memahami dan menerapkan metode 3P. Saya menanganinya seperti itu saja teman-temannya. Saya itu pernah 8 bulan berobat teman-teman, dan perbaikannya nggak 100%, nggak maksimal gitu teman-temannya. Lalu saya terapkan 3P-nya gitu teman-temannya. Oke, mungkin beberapa pertanyaan lagi nih teman-temannya, nggak sempet ya. Saya akhiri dulu teman-temannya videonya karena udah maghrib, nanti saya lanjut lagi besok teman-temannya. Sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, saya doakan buat teman-teman semoga cepat membaik lagi teman-temannya, cuma keadaan kalian itu kembali lagi seperti dulu teman-temannya, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-teman doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.